Baik, selamat sore Ibu Esi. Selamat sore Pak Retno. Ya, ini kemarin Ibu menyampaikan kepada saya bahwa hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya, Ibu. Benar ya? Iya Pak Retno, iya ya benar. Ya, jadi eh, pada siapa sebentar Ibu Esi mau melakukan atau mau melaksanakan coaching? Iya, kebetulan dengan Pak Joni Pak Retno. Oke, dengan Pak John ya. Ya, Iya, Ibu nanti ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nanti dalam proses coaching? ya Kompetensi di sini sebentar. Saya mau mengembangkan kompetensi saya dalam hal berkolaborasi. berkolaborasi, B. Ya, Oke, dalam hal berkolaborasi. Nanti eh, bagian mana kira-kira yang ingin saya amati sebentar dalam proses coaching ini? Yang saya amati, bagian mana ya? ya, ya, baik Pak Retno. Di sini. eh, apa namanya mungkin Pak Retno bisa mengamati saya sebentar dalam hal bagaimana saya bisa artinya berkomunikasi berkolaborasi dengan Pak Joni terkait dengan apa yang mau uh, kami diskusikan, kami pelajari bersama dalam coaching ini sebentar. Oke, baik Ibu. Kira-kira nanti kalau misalnya kita nanti sudah melaksanakan proses eh, coaching ini, apa harapan dari Ibu nanti ketika setelah melaksanakan proses coaching? Kira-kira apa harapannya setelah melakukan observasi nanti? Ya, baik. Tentunya dari kegiatan ini yang diharapkan nanti dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga antara saya dengan Pak Joni bisa berkomunikasi dan menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi. Oke, baik. Terima kasih, Bu Esi. Ya, jadi kalau begitu kita langsung saja ya, atau kita mulai saja. Ya, Oke, saya silakan. selamat sore Pak Joni. Bagaimana kabar Pak Joni? Selamat sore Kakak Ibu Esi. Kabar saya baik Ibu dan senang bisa berkomunikasi baik dengan Kakak Ibu Esi sore hari ini. Dan kalau Kakak Ibu sendiri kabarnya bagaimana? Ya, kabar baik juga Pak Joni. Oh iya, Pak Joni, tadi katanya mau ngobrol sesuatu atau mau merefleksikan suatu kegiatan, ya Pak Joni? Benar sekali Kakak Ibu Esi. Di sini sebenarnya saya lagi bingung sekali dengan apa yang terjadi di sekolah saya Kakak Ibu. Saya pengen meminta ide atau pendapat dari Kakak Ibu Esi. Oke Pak Joni, saya pasti siap untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Joni. Eh, Memangnya apa yang sebenarnya sampaikan atau refleksikan saat ini? Oke, baik Ibu. Sebenarnya yang ingin aku refleksikan itu adalah terkait dengan proyek P5 di sekolah saya. Saat ini saya bingung Kakak Ibu.
kok kegiatan P5-nya tiba-tiba menyuruh anak untuk membuat sangkar ayam. Sementara anak-anak belum memiliki pengetahuan tentang membuat sangkar ayam ini. Bagaimana menurut Kakak Ibu Esi terkait dengan situasi saya ini? Oh, berarti di sini Pak Joni bingung terkait kegiatan P5 yang tiba-tiba menyuruh siswa membuat sangkar ayam. Ya, saya tangkap kalau menurut Pak Joni mungkin jangan langsung menyuruh anak untuk membawa rotan terus praktek untuk buatnya. Memangnya menurut Pak Joni itu harus ada tahapan-tahapan atau yang harus dilalui dari kegiatan P5 ini? Benar sekali Kakak Ibu Esi. Menurut saya, anak-anak harus dibekali dulu oleh orang yang memang mengetahui cara pembuatannya. Cara membuat sangkar ayam itu seperti apa. Datangkan dulu orang yang mahir dalam hal ini. Kemudian anak-anak baru diminta untuk siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Menurut saya seperti itu, Kakak Ibu Esi. Iya, baik. Ya, memang benar sekali itu Pak Joni. Jadi kita sebagai guru saja belum tahu proses dari kegiatan P5 ini. Baik, Pak Joni, kira-kira menurut Pak Joni sendiri, idealnya kegiatan P5 ini seperti apa? Menurut saya Kakak Ibu, idealnya ya paling pertama itu ya harus mendatangkan orang-orang yang mahir dulu. Artinya di sini guru-gurunya dibekali dulu oleh orang yang sudah bisa membuat sangkar ayam. Kemudian kalau gurunya sudah mahir, sudah tahu bagaimana langkah-langkah atau alur dalam membuat sangkar ayam ini, kemudian apa yang mereka tahu, guru yang tahu ini dibagikan pengalamannya kepada murid, yang kemudian murid-muridnya bisa mengikuti langkah-langkah bagaimana membuat sangkar ayam yang kemudian bisa dipersiapkan alat dan bahannya. Saya pikir seperti itu idealnya menurut saya Kakak Ibu. Oh, begitu ya Pak Joni. Bagaimana kalau misalnya di sekolah itu misalnya ada teman guru dari Pak Joni yang sudah punya keterampilan terkait dengan membuat sangkar ayam itu. Menurut Pak Joni sendiri, bagaimana? Benar sekali Kakak Ibu. Waktu pertemuan awal tahun, memang ya hal ini disampaikan. Kemudian ditanyakan bahwa ada tidak guru yang bisa atau sudah mahir dalam membuat sangkar ayam ini. Namun dalam rapat tersebut itu tidak ada yang mengatakan ini guru ini yang bisa. Sehingga sampai saat ini saya bingung dan tidak ada semangat. Padahal kalau misalkan ideal yang menurut saya pikirkan tadi itu, ya kita mendatangkan orang-orang yang mahir dulu, yang kemudian guru-gurunya belajar dari orang yang mahir, ya baru diminta anak-anaknya untuk menyiapkan bahan atau alatnya untuk membuat sangkar ayam ini. Begitu Kakak Ibu Esi. Baik, Pak Joni, berarti dalam hal ini apa yang sudah direncanakan? Baik, Pak Joni, berarti di sini apa yang dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan bersama. Apakah benar seperti ini, Pak Joni?
Betul sekali itu Kakak Ibu Esi. Berarti menurut Pak Joni, apa yang seharusnya dilakukan melihat kenyataannya sekarang yang terjadi, Pak Joni? Agar keadaan ini tidak memburuk Kakak Ibu Esi, maka saya perlu sampaikan ini kepada Bapak Kepala Sekolah agar beliau meminta penjelasan dari koordinator supaya segera memperbaiki langkah yang tidak sesuai dengan yang direncanakan ini. Oke, baik sekali rencananya Pak Joni. Jadi di sini kolaborasi dan juga komunikasi yang terbuka memang sangat diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Apakah hal itu yang ingin Pak Joni lakukan? Betul sekali Kakak Ibu Esi. Saya tidak mau membiarkan sesuatu yang keliru ini terjadi, tetapi saya harus menyampaikannya dengan cara yang tepat kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik, Pak Joni. Jadi bagus sekali nih, Pak. Berarti Pak Joni bisa menyimpulkan sendiri apa yang Pak Joni dapat setelah melalui proses ini, Pak Joni. Benar sekali Kakak Ibu Esi. Jadi saya sangat senang ketika bertukar ide pendapat dengan Kakak Ibu Esi ini. Jadi karena itu dari hasil perbincangan yang sudah kita lakukan ini, ya saya tentu memperoleh langkah yang harus saya lakukan secepatnya untuk Oke, baik Pak Joni. Saya juga harus banyak belajar dari Pak Joni, dari refleksi yang disampaikan oleh Pak Joni ini. Mungkin Pak Joni bisa merencanakan kapan tindak lanjut dari refleksi yang Pak Joni lakukan ini. benar sekali Kakak Ibu Esi. Jadi untuk saat ini saya jadinya berani saya lakukan Kakak Ibu Esi. Jadi terima kasih banyak ya Kakak Ibu sudah membantu saya menemukan solusi terhadap kebingungan yang saya alami. Ya, baik Pak Joni, kira-kira kapan waktunya yang tepat untuk Pak Joni lakukan hal ini sebagai aksi nyata dari refleksi yang Pak Joni lakukan? Betul sekali Kakak Ibu Esi, besok waktu yang tepat untuk saya menyampaikan ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Oke, baik. Dari saya yang semangat, jangan putus asa, dan saya tunggu informasi selanjutnya dari hasil ini ya Pak Joni. Baik, terima kasih Kakak Ibu Esi. Ya, baik. Saya juga terima kasih, dan secara pribadi saya merasa senang sudah bisa berbagi dengan Pak Joni
Akhirnya Pak Joni, terima kasih banyak dan selamat sore. Selamat sore Kakak Ibu Esi, sampai jumpa lagi. Ya. Oke. Ya. Pak Joni. Baik, Pak Retno, puji Tuhan, kami sore ini sudah menjalankan coaching dengan Pak Joni. Jadi prosesnya sudah selesai. Oke, baik. Eh, Terima kasih Ibu Esi sudah melakukan atau sudah melaksanakan coachingnya tadi. Dari proses coaching yang Ibu Esi sudah laksanakan, kira-kira sejauh mana kemampuan Ibu Esi dalam melakukan coaching tadi? Sejauh mana kemampuannya? Kalau misalkan Ibu Esi mengukur sendiri kemampuan itu tadi. Ya, baik. Terima kasih Pak Retno. Dari proses coaching yang sudah dilakukan saya dengan Pak Joni tadi, jadi kemampuan saya sebagai coach dalam hal ini dalam arti bagaimana kemampuan saya untuk bisa memancing cara dari Pak Joni untuk bisa menyampaikan persoalan yang dihadapi Pak Joni sekarang. Oke. Baik, Jadi jadi Ibu Esi di tadi sini juga saya bisa saya bisa mengendalikan diri terkait dengan posisi saya sebagai coach. Saya bisa menahan diri untuk bisa memberikan solusi terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh Pak Joni. baik, terima kasih Ibu Esi. Nah, apa yang membuat Ibu Esi menilai demikian? Menilai bahwa Ibu Esi tidak terpancing. Kira-kira apa yang menilai itu? Ya, di sini saya bisa menemukan hal ini terbukti bahwa Pak Joni bisa menemukan sendiri cara untuk bisa sampai pada persoalan yang dihadapi oleh Pak Joni sendiri. Jadi tanpa saya memberikan sesuatu solusi yang walaupun saya tahu solusinya seperti itu, tapi saya bisa menahan diri sehingga Pak Joni bisa menemukan sendiri solusi yang bisa dijalankan oleh Pak Joni sendiri. Oke, baik, terima kasih. Boleh tidak saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Ibu Esi? Boleh sekali Pak Retno. Oke, Saya sangat senang untuk menerima seperti apa hasil pengamatan dari Pak Retno. ya baik. Eh, dari hasil pengamatan saya tadi setelah Ibu Esi melakukan proses coaching dengan Pak Joni, ya catatan saya Ibu Esi sangat baik sekali dari proses coaching yang Ibu Esi sudah lakukan. Ibu Esi menggali potensi yang sangat baik atau tidak terpancing dengan eh, atau tidak memberikan solusi kepada Pak Joni. Biarkan Pak Joni tadi memberikan solusinya sendiri. Dengan pertanyaan yang Ibu Esi sampaikan juga, ya saya kira pertanyaan yang sangat berbobot juga. Ya, mungkin itu catatan-catatan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Esi saat ini. Nah, sekarang rencana tindak lanjut
yang Ibu Esi lakukan ke depan itu bagaimana? Ya, baik. Setelah saya mendapat apa namanya jawaban dari Pak Joni, jadi dalam hal ini tentunya selalu berkoordinasi untuk hasil yang sesuai dengan rencana yang dilakukan oleh Pak Joni sendiri. Oke, baik. Nah, berkoordinasi dengan Pak Joni tadi. Nah, sekarang dalam meningkatkan performa, ada tidak maksudnya yang memberi Ibu Esi motivasi itu siapa? Ya, atau ya untuk meningkatkan kompetensi dari Ibu Esi itu siapa kira-kira yang ini, yang Ibu Esi bisa contohi? Bisa dari fasilitator kah atau Ya, siapa? ya, baik. Terima kasih Pak Retno. Dalam hal ini menyadari pribadi saya banyak kekurangan. Jadi untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki tentunya harus berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak lain, misalnya dari fasilitator tentu dan juga dari rekan-rekan guru yang lain supaya dapat meningkatkan kompetensi yang saya miliki sekarang. Baik, terima kasih banyak Ibu Esi sudah eh, melakukan coaching hari ini dan proses coaching hari ini sudah sangat baik sekali, berjalan lancar dan semoga Ibu Esi juga sukses untuk kedepannya. Ya, terima kasih Ibu Esi Ya, sudah terima kasih mempercayakan banyak. saya untuk Ya, mengobservasi hari ini. ya, terima kasih Pak Retno. Selamat sore. Selamat sore.